Ketua memimpin doanya. Belajar, mendengarkan, bekerja, menyanyikan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya. Bangun semua. Tangan di atas ya. Lagi berarti lagu Aceh. Tangan di bahu ya. Seperti tadi.
Amelia hadir. Amelia, Oliva, Najwa, Bunga Amelia, Diadara Bunga, Isla Azura. Sekian Bapak absen. Sekarang kita lanjut tentang pembelajaran mengenai pengertian etika, moral, dan akhlak. Terlebih dahulu, sebelum Bapak lanjut tentang pokok permasalahan pembelajaran hari ini, Bapak bagikan LKPD itu lembar kerja peserta didik. Kita buat berarti dalam 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya. Di dalam etika adalah tingkah laku manusia, tidak hanya menentukan kebenarannya sebagaimana apa yang adanya, tetapi juga menyelidiki manfaat atau kebaikan dan seluruh tingkah laku manusia. Ilmu tentang tingkah laku manusia yang berkenaan dengan ketentuan kejiwaan, kewajiban, kebenaran atau kesalahan, dan ketentuan tentang nilai, kebaikan, dan keburukan. Adapun jenis-jenis etika, yaitu etika filosofis. Apa itu etika filosofis? Etika yang dapat menguraikan pokok-pokok dari etika atau moral yang dilakukan oleh manusia tersebut. Ada 2. Yang pertama etika filosofis. Yang kedua etika teologis. Kita lihat yang etika teologis. Etika yang mengerjakan nilai norma yang baik maupun yang berdasarkan agama ataupun adat istiadat daerah. Kayak masing-masing daerah kan ada budaya. Beda dengan etika filosofis yang dapat menguraikan pokok-pokok dari nilai etika moral, yaitu moral manusia yang dilakukan oleh manusia tersebut. Kita yang bukan manusianya yang melakukan si pelaku sendiri. Sedangkan contoh etika, ada beberapa contoh.
enam contoh etika. Yang pertama, senantiasa menjaga kerukunan antara sesama dan senantiasa berlaku baik. Yang ketiga, keenam, apa lagi? Bermusuhan, terus mencaci maki antara satu dengan yang lain, mengumpat dan sebagainya. Yang kedua, melanggar janji yang telah diucapkan. Itu sudah kebiasaan. Jangan dibiasakan. Karena kenapa? Allah bisa karena dia biasa. Jangan dibiasakan hal-hal yang tidak baik tentang janji. Yang ketiga, menghormati hak orang lain. Yang keempat, menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain dan sikap kemurahan hati, bantu membantu, jaga menjaga. Apalagi menghormati. Yang kelima, tidak meremehkan dan menghina orang lain. Dengan dibiasakan, dikarenakan pada hakikatnya kita sama satu dengan yang lain. Yang keenam, berani mengakui kesalahan dan meminta maaf. Itu yang suka bagi kita semua. Yang kita malah minta maaf. Padahal sudah tahu salah, tidak berani mengakui, tidak bertanggung jawab tentang kesalahan yang dilakukan dan tidak mau minta maaf. Itu yang sering terjadi. Yang selanjutnya tentang moral. Apa itu moral? Baik buruk perbuatan, kelakuan, merupakan istilah yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap aktivitas manusia dengan nilai yang baik dan buruk, benar dan salah. Ya, coba di apa itu buat contoh tentang moral. Ada contoh? Seperti sekolah. Ya. Nilai harian diambilkan pada hari kemudian di ujian. Itu salah satu contoh. Ada yang lebih lagi? Ada yang membantu temannya yang lebih lagi jawabannya lebih memunculkan lagi atau di mana lebih baik lagi? Ada yang memberikan contoh tentang perbuatan dan kelakuan terhadap aktivitas manusia dengan nilai baik dan buruk, benar dan salah. Ada kejujuran dan tanggung jawab. Contoh
panggilan dan tanggung jawab. Nah, dengan baik. Sudah, kita lanjut tentang macam moral di masyarakat. Right? Ada empat. Yang pertama, disiplin. Apalagi toleransi, mandiri. Ya. Contoh nilai moral di kehidupan sehari-hari. Mengucap terima kasih ketika mendapat pemberian dari orang. Tidak seharusnya mendapat sesuatu harus berterima kasih. Cuma mendapat apa yang diberi orang kita terima kasih. Yang lain tidak. Kan banyak hal-hal yang lain. Contoh bertolong menolong. Kan berterima kasih juga kan. Membantu. Yang kedua, dan langkah. Ada mencium tangan orang tua hendak keluar berpamitan. Apalagi minta jajan. Minta izin lewat. Apalagi menyantuni anak yatim dan piatu. Ada yang dilakukan? Ada? Ada. Yang ada meminta menyantuni anak yatim dan piatu di panti tidak seharusnya di panti asuhan. Jadi yang ada di panti asuhan dan di tempat masuk anak yatim. Nah, selanjutnya akhlak. Budi pekerti atau tabiat. Bacaan tadi tabiat seseorang. Kita katanya pun membaca enggak? Kata tabiat yang pelihara kudanya. Yang kudanya berarti penyakit kayak itu, Pak. Ubah ya. Ubah dia. Tak bisa dipisah lagi. Kasih nyawa. Kak. Gerak jiwa yang mendorong ke arah melakukan perbuatan dengan tidak melibatkan pikiran. Dan pikiran. Kebiasaan. Contoh Pak Buka. Lanjut di umroh atau tiap hari kita bersedekah. Itu salah satu contoh. Ada lagi yang bisa menyebut contoh kita punya yang kita lakukan sehari-hari. Misal mana? Salat tahajud boleh. Nah, dan seorang salat tahajud dia malam. Itu dikatakan dengan tabiat. Ada yang lain? Misalnya posisi
Ah, ya, jajan. Iya hari, iya kok. Posisi. Ada yang jajan misalnya dengan jam pelajaran. Iya hari. Itu sudah kami nanti. Iya, sudah terlihat orang itu. Ya, itu tentang akhlak. Kita lihat tentang macam-macam akhlak. Ada beberapa macam tentang akhlak. Ada akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada kita, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada tidak punya suami, akhlak terhadap tetangga, akhlak kepada sesama, kepada Allah dalam waktu kita salah, memakai wangi-wangian, memakai baju putih, berpakaian dengan bersih. Ada kepada Rasulullah mana mengikuti ajarannya, mengikuti sunnahnya, akhlak kepada kita buat menjaga, membaca, akhlak kepada diri sendiri, karena menjaga diri dari perbuatan yang tidak baik. Ada lagi contoh? Kehormatan keluarga, kehormatan diri sendiri, akhlak kepada orang tua, menghargai, menghormati, memberi salam. Tidak kami tidak berpergian, akhlak kepada suami istri, karena berhubung belum punya suami, tidak perlu berakhlak. Kalian akhlak terhadap tetangga, saling menjaga, saling menghormati, saling membagi, menghargai, akhlak kepada sesama, menjaga, adalah satu sama lain. Mengenai tentang akhlak, contoh kita akhlak mahmuda. Apa itu mahmuda? Mahmuda tingkah laku terpuji yang merupakan tanda keimanan seseorang. Yang disebut dengan akhlak mahmuda. Mahmuda. Contoh akhlak mahmuda. Kita lihat contoh ikhlas. Apabila memberi tidak itu salah satu. Yang kedua apabila ada yang ketiga bersabar. Apabila diuji atau tertimpa masalah, uji, coba
alam itu alam yang keenam harapan. Apa yang kita idam-idamkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita berusahalah menjaga wajah. Siapa yang bersungguh pasti mendapat. Itu yang diharap. Yang terakhir yang ketujuh, bersikap takut. Takut berbuat dosa. Takut padahalnya takut masuk neraka, berbuat dosa, takut kepada Allah yang sesungguhnya tak neraka makhluk. Ngapain takuti? Syukur yang udah yang neraka, sedangkan neraka itu makhluk. Antum datanya udah yang padahal yang hak kepada Allah, dialah yang memberi semua. Kita lihat tentang contoh akhlak mudah terhadap sesama, menjaga hubungan baik. Apalagi berkata benar alias tidak berdusta. Yang ketiga tidak meremehkan orang lain. Yang keempat yang kelima kasih sayang. Kita lihat menjaga hubungan yang baik, yang erat. Tidak saling mengundi, tidak saling menghina, tidak saling sama mengundi, sama apalagi menjahat satu sama lah sama. Yang kedua berkata benar, tidak berdusta. Jujur man. Yang ketiga tidak maksudnya jangan jatuhkan mental, salah satu contoh. Apalagi menghina fisik belum. Menghina-hina, ya itu tidak meremehkan orang lah, menjaga, masuk jangan mencela. Yang keempat bersuzon. Apa bersuzonnya? Buruk sangka terhadap orang lain, terhadap sesama, terhadap teman. Itu yang disebut dengan suzon. Tangyo dari kakelung, tangyo dari kelung. Yang terakhir kasih saling menyayangi, saling membantu, saling menghormati hak dan pihak orang lain. Ini contoh akhlak mudah terhadap sesama. Sekarang kita lihat contoh akhlak terpuji terhadap diri sendiri. Mana contoh-contoh akhlak terpuji terhadap diri
diri sendiri. Yang pertama, memelihara kesucian dan kehormatan diri. Yang kedua, qanaah atau menerima apa adanya, pemberian orang lain. Ya, ini ibi gabungnya tengok ya. Lu ibi karya. Yang ketiga, berdoa kepada meminta kepada Allah, memohon. Dan yang keempat, sabar dengan ketentuan Allah. Kelima, tawakal kepada Allah. Dan yang terakhir, rendah hati. Manfaat akidah. Emak muda. Dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memperoleh kedudukan tinggi. Berat timbangan akhlak baiknya. Ya, akhlak mudah. Rumah. Apa itu? Adalah sikap dan tingkah laku yang buruk terhadap Allah. Sikap dan tingkah laku yang buruk terhadap sesama manusia dan makhluk lain serta lingkungan. Contoh akhlak muak, ya, iri, dengki, marah, ria, iri, takabur, ujub, kasih akan harta, itu tidak mau bersedekah, kasih akan dunia, mencintai dunia, seakan-akan dia hidup selamanya. Ya, sekian, terima kasih tentang tadi adab atau akhlak, nilai moral di kehidupan sehari-hari. Ada yang ingin bertanya tentang moral, tentang etika, tentang akhlak yang kita lakukan sehari-hari? Karena itu tentang perbuatan kita sehari-hari yang kita jalani tentang etika, moral, dan akhlak. Sekian, terima kasih. Sebelum kita tutup, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Silakan ketua memimpin doanya. Bismillah.